Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Irma Safira. Saya dari Departemen Fisika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Praktikum Fisika Radiologi Diagnostik dan Radioterapi. Selamat menonton teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fluoroskopi dan metode uji fluoroskopi. Fluoroskopi merupakan tindakan medis untuk menghasilkan gambar X-ray dari organ tubuh yang diperiksa. Metode fluoroskopi ini digunakan untuk mengamati kondisi organ tubuh secara langsung atau yang disebut dengan real time. Serupa dengan stigen, fluoroskopi menggunakan pancaran sinar X dalam menangkap gambar. Berikut adalah gambar pesawat fluoro RF konvensional. Pesawat fluoro RF konvensional ini memiliki daya listrik satu generator untuk satu tabung over table atau dua tabung under table. Panel kendali mode R dan F terpisah. Mode R dilakukan di sela prosesor fluoro untuk perekaman radiografik atau yang disebut dengan spot film. Beberapa area citra organ sekaligus dalam satu eksposi. Dalam metode uji fluoroskopi, ada beberapa uji, diantaranya adalah uji kolimasi, uji generator dan tabung sinar X, uji dosis pasien, uji kualitas citra, dan uji kebocoran. Adapun alat uji fluoroskopi diantaranya adalah CU2MM, penggaris, meteran, tes objek citra, kolimator tes tool, plat PB dan AL, platon PMMA, detektor cobia, dan selotip kertas. Mari kita bahas mengenai masing-masing uji. Yang pertama yaitu adalah uji kolimasi. Tujuan uji kolimasi sendiri yaitu yang pertama memastikan berkas sinar X tidak melebihi area permukaan 2. Yang kedua yaitu memastikan posisi titik pusat citra di monitor sesuai dengan titik pusat 2. Yang ketiga yaitu memastikan kolimasi berkas sinar X secara otomatis menyesuaikan area input 2 untuk semua setting ukuran 2 dan semua jarak fokus ke detektor atau yang disebut dengan SID. Yang diuji dalam uji kesesuaian kolimasi diantaranya yaitu adalah uji kesesuaian titik pusat area 2, uji kesesuaian lapangan berkas, uji kesesuaian lapangan berkas ASX dengan area 2, dan uji kesesuaian lapangan berkas ASX dengan monitor. Yang kedua adalah uji generator dan tabung sinar X. Yang diuji dalam generator dan tabung sinar X diantaranya itu yang pertama, 1. Uji akurasi KF, nilai lolos uji yaitu Emax kurang dari 10%. Yang kedua adalah uji reproduksibilitas, yaitu nilai lolos uji Civik kurang dari 0,05. Yang ketiga yaitu uji linearitas, yaitu nilai uji tidak ada perubahan, CL kurang dari 0,1. Yang terakhir adalah uji HVL, nilai lolos uji tidak ada perubahan, yaitu 70 kV kurang dari 2,1 mmAI, dan 80 kV kurang dari 2,3 mmAI. Yang ketiga adalah uji dosis pasien. Yang diuji dalam uji dosis pasien, yang pertama adalah uji laju dosis tipikal pasien dengan nilai loss uji mode normal kurang dari 17 mg per menit. Fathom solid water 20 cm searah 18 cm PMMA menghasilkan sekitar 70-80 kV dengan metode dosis normal V, yaitu dengan satuan megagre per menit, angka pentingnya itu 1 desimal, misalnya 7,8 megagre per menit. Yang kedua yaitu uji laju dosis input 2 dengan nilai lolos 11 cm kurang dari diameter 2 kurang dari 14 cm yang menghasilkan D input kurang dari 120 mikrogre per menit atau 14 cm kurang dari diameter 2 kurang dari 23 cm yang menghasilkan D input kurang dari 90 mikrogre per menit atau 23 cm kurang dari diameter 2 menghasilkan D input kurang dari 60 mikrogre per menit. Dengan encoder CU2MM menghasilkan 70-80 kV, satuannya yaitu mikrogre per menit, angka penting 1 desimal, misalnya itu 30,1 megagre per menit. Yang ketiga yaitu uji laju dosis maksimum di udara, dengan nilai lolos uji menjadi mode normal kurang dari 50 mikrogram per menit, mode Higdals kurang dari 100 mikrogram per menit, encoder PB2MM menghasilkan 100-110 kV, mode dosis normal dan HF dengan satuan megagre per menit, angka pentingnya yaitu 1 desimal, misalnya yaitu adalah 20,0 megagre per menit. Yang selanjutnya adalah uji kualitas citra. Dalam uji kualitas citra ini ada beberapa uji yang dilakukan. Yang pertama adalah uji distori bentuk jaring atau disebut dengan mesh grid. Dengan nilai lolos uji distori tidak terlihat. Yang kedua adalah uji ambang kontras rendah, yaitu dengan nilai lolos uji LG 10 mm kurang dari 5%.
diameternya yaitu 10 mm. Yang ketiga adalah uji ambang diameter kontras rendah dengan nilai lolos uji diameter 10% kurang dari 1 mm LC 10%. Yang keempat yaitu uji ambang kontras tinggi atau yang disebut dengan resolusi spesial. Metode ujinya sendiri yaitu bergantung pada objek citra yang digunakan, sehingga nilai lolos menjadi lebih dari 1,6 LP per mm untuk area 2 pada diameter kurang dari 14 cm, atau lebih dari 1,25 LP per mm untuk area 2 pada diameter 15-18 cm, atau lebih dari 1,0 LP per mm untuk area 2 pada diameter 20-24 cm, atau 0,9 LP per mm untuk area 2 pada diameter 25-29 cm, atau lebih dari 0,8 LP per mm untuk area 2 pada diameter 30-35 cm, dan atau lebih dari 0,7 LP per mm untuk area 2 pada diameter 36-40 cm. Yang selanjutnya adalah uji kebocoran tabung. Dalam uji kebocoran tabung ini, kolimatornya yaitu ditutup pada PP 2 mm. Salah satu komponen yang diukur adalah ukur spek rasio, dengan yang dicari adalah KVP max, MA, dan MS. Selanjutnya yang diukur adalah latar kanan, latar depan, latar kiri, latar belakang, dan latar bawah dengan satuan mikrogrip per H. Selanjutnya yaitu akan dibuat tabel ABCDE dengan masing-masing komponennya adalah SDD cm, mikrogrip ukur, mikrogrip per H ukur, mikrogrip per H spik, megagrip per H spik, dan megagrip per H max.